action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Baik, saya akan membacakan materi tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu akan tentang hakikat dan teori kedaulatan. Pengertian kedaulatan adalah kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Teori kedaulatan yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan adalah teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara pemerintahan mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau cause prima. Misalnya ada para raja Mesir kuno, kaisar Jepang, kaisar Tiongkok, raja Belanda dan raja Ethiopia. Yang C ada teori kedaulatan negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Dan yang D, ada teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku atau baik tertulis maupun tidak tertulis yang membimbing kekuasaan pemerintah. Dan yang E, ada teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagian pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang memukakan teori ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau. Next. Bacakan poin berikutnya. Bentuk dan prinsip kedaulatan NKRI. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam UUD NRI tahun 1945. 1. Pembukaan UUD NKRI 1945 alinea keempat, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. 2. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada badan atau lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas dan fungsinya ditentukan oleh UUD. Prinsip-prinsip kedaulatan NKRI. 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membukukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut. Hal ini ditandai oleh adanya beberapa istilah demokrasi yang menunjukkan bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di suatu negara. Budiarjo mengemukakan sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law sebagai berikut. 1.
perlindungan konstitusial. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilihan umum yang bebas. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan berposisi. 6. Pendidikan kewarganegaraan. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintah. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ialah demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dulu. Asas atau prinsip demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi, musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak banyak rakyat sehingga tercapai kebulatannya. Nilai lebih demokrasi Pancasila. Nilai lebih demokrasi Pancasila ialah adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Keputusan dalam demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan contohnya. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Contoh pelaksanaan demokrasi langsung adalah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Contoh demokrasi secara tidak langsung adalah adanya lembaga perwakilan rakyat seperti DPR, DPD, DPRD yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. C. Melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan UUD NKRI tahun 1945. 1. Perkembangan demokrasi di NKRI. A. Demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Pemerintah dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lembaga. Karena pada umumnya rakyat menolak RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan dengan UUD 1950. B. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. UUD yang digunakan adalah UUD NKRI tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila, yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. C. Demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998. Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat UUD NKRI tahun 1945. 11. Demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaan dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Selain itu, dengan meningkatkan peran
lembaga-lembaga negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Pancasila saat ini sudah dimulai dengan terbentuknya DPR, MPR, hasil pemilu 1999 yang memilih presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Sistem parlementer biasanya memiliki perbedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sementara penunjukan kepala negara hanya sebatas seremonial dengan sedikit kekuasaan. Perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Sistem semi parlementer sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan RIS. Maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkan UUD RIS. Hal tersebut terdampak pada bentuk negara, yaitu terbentuk federasi dengan sistem pemerintahan semi parlementer. Sebab A. Menteri diangkat oleh presiden. B. Perdana Menteri diintervensi presiden. C. Kabinet dibentuk oleh presiden. D. Menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Dengan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Lembaga-lembaga negara. A. MPR. Tugas dan wewenang MPR adalah 1. Mengubah dan menetapkan UUD. 2. Melantik presiden dan atau wakil presiden. 3. Memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan. 4. Memiliki wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal kekosongan wakil presiden. B. Presiden. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara antara lain 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, udara. Pasal 10. 2. Menyatakan keadaan bahaya. Pasal 12. 3. Menyatakan perang, perdamaian, dan perjanjian dan negara lain dengan persetujuan DPR. Tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan antara lain 1. Menetapkan peraturan pemerintah. 2. Membuat undang-undang
bersama DPR. C. DPR. DPR adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. DPR memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Fungsi legislasi, 2. Fungsi anggaran, 3. Fungsi pengawasan. Fungsi legislasi untuk menetapkan undang-undang dengan persetujuan Presiden. Fungsi anggaran untuk menetapkan APBN mileni undang-undang. Fungsi pengawasan: 1. Pelaksanaan undang-undang mengenal otonomi daerah. 2. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. 3. Pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. 4. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga negara baru yang dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara ini dibentuk untuk menampung aspirasi karena sebelumnya aspirasi daerah belum mendapat penyaluran secara baik. Fungsi DPD adalah membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 5. Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Tugas BPK ditegaskan dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. 3 lembaga-lembaga negara. F. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung MA merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, MA terlepas dari pengaruhan pemerintahan dan pengaruhan lain. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gunanya menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang baru sebagai hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campuran tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial adalah selama 5 tahun dan sesudah dapat dipilih kembali untuk salah satu kali masa jabatan. Komisi Yudisial sesuai pasal ayat 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung, anggota Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat serta perilaku hakim. Mahkamah Konstitusi. Tugas pemerintah Mahkamah Konstitusi acara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai berikut. A. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Memutuskan pembubaran partai politik. C. Memutuskan persilihan hasil pemilihan umum. Terus 4. Hubungan antara lembaga. Reformasi yang diawali tahun 1998 telah menghasilkan antara lain amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan, penambahan lembaga negara yang diharapkan dapat mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkan checks balance antara lembaga-lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang serasi dan harmonis. MPR dengan DPR, DPD.
Keberadaan MPR dalam sistem perwakilan dipandang sebagai ciri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukkan bahwa MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik, sedangkan unsur anggota PDP merupakan representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah. B. DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK. 1. Menetapkan undang-undang. Dewan Perwakilan Daerah juga berwenang untuk mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. DPR dalam menetapkan APBN juga dengan mempertimbangkan pendapat DPD. 2. Pemberhentian Presiden. DPR memiliki fungsi pengawasan Presiden dalam menjalankan pemerintah apabila DPR berpendapat bahwa Presiden melanggar Undang UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. DPR berwenang mengajukan 3 anggota Mahkamah Konstitusi, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara termasuk DPR. C. DPD dengan BPK. Berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dan memberikan pertimbangan untuk memilih anggota BPK kepada DPR. Ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang yang dimiliki dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, dan untuk menentukan keanggotaan BPK dalam proses pemilihan anggota BPK. Di samping itu, laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenan dengan RUU APBN. D. MA dengan lembaga negara lainnya. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Presiden selaku kepala negara yang memiliki kewenangan yang pada prinsipnya merupakan kekuasaan hakim, yaitu memberi gerasi, rehabilitas, amnestias, dan abilitas. Pemilihan dan pengangkatan anggota Mahkamah Agung melibatkan 3 lembaga negara lain, yaitu Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden. Komisi Yudisial yang mengusulkan kepada DPR, kemudian DPR memberikan persetujuan, yang selanjutnya diresmikan oleh Presiden. Komisi Yudisial juga menjaga dan menegakkan kehormatan ke seluruh martabat dan perilaku hakim. E. Mahkamah Konstitusi dengan Presiden. DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Selanjutnya pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang. Karena MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki
kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.